Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormat. Salam hormat, salam kasih sayang kami buat Anda dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, saya ingin berbagi kabar baik, kabar damai, kabar sejahtera, kabar selamat bagi kita sekalian, khusus yang ada di tempat ini, di pasar flyover Cilengsi. Saudara-saudaraku, kitab suci mencatat setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, mulut Sang Halik adalah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, para penulisnya diilhami oleh Roh Allah, menangkap dan mencatatnya dengan seksama, baik yang berupa nubuatan para nabi sampai kepada yang berupa penggenapannya, dicatat oleh masing-masing penulis yang berbeda dengan era zaman ribuan tahun yang berbeda pula. Saudara-saudaraku, namun satu sama lain tidak kontradiktif, sebab Roh Allah sendiri yang hidup itu yang mengilhami dan menuntun dan mengarahkannya juga. Saudara-saudaraku, firman yang tertulis itu kini telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, tercatat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes 1:14, Yesus menjadi manusia, hamba hina dina, menderita sengsara oleh sebab, saudara-saudaraku, dosa kita. Dia harus menderita sengsara menjadi manusia. Saudara-saudaraku, berbeda dengan kita tentunya. Kita jadi oleh karena hubungan biologis antara ibu bapa yang berdosa, kemudian jadilah kita anak-anak cucu turun-temurun. Tetapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus pada rahim darah Maria, saudara-saudaraku, dan lahirlah manusia suci itu. Mengapa begitu? Sebab Yesus adalah penggenapan dari nubuatan kitab suci. Saudara-saudaraku, bahwa ia akan datang sebagai manusia biasa agar ia dapat mati ganti kita, menyelamatkan manusia dari neraka. Saudara-saudaraku, oleh karena dosa hidup kita menjadi singkat, jalan hidup kita semua berujung kepada kematian. Namun kini Yesus, saudara-saudaraku, datang untuk memberi hidupnya kepada kita, supaya kita beroleh hidup kekal dan selamat. Saudara-saudaraku, Yesus harus mati dalam siksaan sebagai pengganti hukuman kita. Kitalah yang seharusnya terhukum mati oleh karena kita penjahat, pendosa. Saudara-saudaraku, banyak orang bertanya, saya kan orang baik-baik, apakah saya termasuk pendosa yang akan dihukum? Saudara-saudaraku, kata kitab suci, saudara-saudaraku, setiap kita berdosa, apakah Anda orang baik ataupun orang tidak baik, turun-temurun kita semua tercemar oleh dosa. Saudara-saudaraku, yang membawa kita kepada kematian. Kita dikandung oleh ibu bapa di dalam rahim yang berdosa. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita perlu Yesus Juru Selamat yang telah mati ganti kita, menebus kita, supaya kita dapat hidup kekal selama-lamanya. Sebab setiap kita, saudara-saudaraku, terwarisi oleh dosa Adam yang kita harus tanggung pada waktu kita mati nanti. Saudara-saudaraku, itu sebabnya percayalah kepada Yesus, sebab dia akan datang menjadi hakim yang adil, menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, Yesus telah mati menjadi manusia supaya kita terbebas dari hukuman maut selama-lamanya. Bagaimana caranya? Saudara-saudaraku, percayalah kepada Yesus. Katakan begini, Tuhan, saya orang berdosa. Saya mengerti pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Sebagai orang yang sudah mendengar berita sukacita, saya percaya kepada Engkau. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku,
kemudian saudara bisa bersekutu dengan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, usai program ini, saudara dapat diskusi dengan kami. Inilah hak jawab kami untuk meluruskan berita-berita Injil yang dibelokkan, berita tentang Yesus yang disalah mengerti, supaya saudara mengerti. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saudara mendengar berita itu. Apa yang saya dapat berikan kepada saudara pada siang hari ini, saya mau berdoa jikalau saudara sakit, supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Mungkin saudara terikat dengan kuasa-kuasa santet guna-guna, sihir, gendam, hipnotis. Saya juga mau berdoa supaya saudara dilepaskan, agar supaya saudara dapat mencari nafkah, berusaha dengan tenang. Saudaraku, saya pun berdoa supaya di tempat ini saudara semua diberkati Tuhan. Usaha saudara laris, ya, sehingga saudara dapat makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati saudara kiranya. Amin. Saya berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, di hadapan kami ada saudara Denny yang sedang menderita penyakit TB. Kami bawa Denny ke dalam tangan Tuhan. Bukan soal yang besar. Persoalan Denny persoalan kecil di mata Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, jikalau kami percaya, tanda-tanda heran ini menyertai kami, dan mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Pada siang hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, pelaku mujizat yang tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa, jamalah Denny, sembuhkan dia. Kami tahu dia memerlukan banyak hal, tetapi siang hari ini nyatakan kuat kuasamu, adakan tanda heran, sembuhkan dia. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.